Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di kelas 6. Ini adalah kali pertama kita belajar dengan di semester awal ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk belajar. Meskipun belajar di rumah saja, kita tetap belajar sebagaimana mestinya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, kemudian pembelajaran 1. Silakan buka buku halaman 1 sampai dengan 16. Bagi yang tidak memiliki buku, kalian bisa download buku di Play Store, ya, di Play Store. Klik aja di situ buku kelas 6 K13. Kalian akan dapat bukunya. Jadi tidak harus memiliki buku yang asli, ya. Adapun gambar bukunya adalah seperti ini. Silakan di download, ya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang selamatkan makhluk hidup. Tema 1, pembelajaran 1, halaman 1 sampai dengan 16. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, kita mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta penyajiannya dalam bentuk diagram. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, kita mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Setelah mengamati bunga, kita mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan memanfaatkannya dengan benar. Setelah berdiskusi, ini umum kita lakukan jika kita jika kita sekolahnya normal, kita melakukan diskusi dengan teman. Namun karena ini kita belajarnya di rumah, maka silakan berdiskusi dengan kakaknya, adiknya, ayah atau ibunya, ya. Dengan berdiskusi diharapkan kita mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kemudian itu kita akan membahas tentang ASEAN. Nah, dan setelah membaca tentang ASEAN, kita mempelajari tentang kehidupan sosial budaya yang ada di ASEAN. Maka diharapkan kita mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Setelah berdiskusi, kita mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram. Baik anak-anak, kita langsung masuk. Silakan buka ke halaman 1. Di halaman 1 muncul tumbuhan sumber kehidupan. Dari bacaan ini ada yang harus kita pahami. Tumbuhan sumber kehidupan, apakah benar seperti itu? Kita bahas. Perhatikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Berbagai jenis tumbuhan ada di sekitar kita, baik itu tumbuhan pendek, ya, yang kecil maksudnya, atau tumbuhan yang besar seperti pepohonan. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Sekarang kita cari tahu informasinya. Amatilah gambar berikut. Perhatikan gambar di buku kalian. Ini ada gambar sapi yang sedang memakan rumput. Rumput ini adalah tumbuhan.
Ada padi di sini. Nah, ini ada belalang yang belalang atau apa namanya ini ya, Bapak lupa namanya sebutannya, walang sangit sedang menghisap sumber makanan dari padi. Ada pohon sawit, ada manusia yang sedang makan jagung, ada manusia yang sedang menghirup daun kol kayaknya. Kemudian ada kelinci yang sedang memakan wortel. Ini berasal dari tumbuhan semua kita lihat. Oleh sebab itu, maka kita dapat membuat soal untuk jadi pertanyaan dalam diri kita, ya. Kemudian setelah membuat soal, mintalah temanmu untuk menjawabnya, atau ayah, ibu yang ada di rumah membantu menjawab pertanyaan. Mereka akan menjawab nanti. Nah, dari kesimpulan tersebut Bapak kasih contoh seperti ini. Temukan jawabannya. Siapa saja yang memperoleh manfaat dari tumbuhan? Kira-kira siapa? Tentu saja manusia dan hewan. Dari gambar tadi ya. Apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Apa pula manfaat tumbuhan bagi hewan? Oleh karena itu di sini kalau kita bicara manfaat bagi manusia dan hewan, tentu saja yang pertama itu adalah sebagai bahan bahan konsumsi. Ya. Jadi bahan konsumsi itulah manfaat utama dari tumbuhan. Apakah tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan? Tumbuhan dikatakan sebagai sumber kehidupan itu sangat jelas. Kenapa? Karena tanpa ada tumbuhan maka tidak akan ada yang namanya makanan, ya. Karena semua makanan berasal dari tumbuhan. Pak, bagaimana jika daging sapi misalnya? Apa daging sapi tidak perlu tumbuhan? Perlu, karena sapi tidak akan bisa hidup tanpa makan tumbuhan. Maka bisa dikatakan tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan. Terutama tumbuhan juga akan menghasilkan oksigen dan menarik karbon dioksida. Sedangkan semua makhluk hidup membutuhkan oksigen. Apa yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan? Tanpa adanya tumbuhan, maka semua makhluk hidup yang ada di dunia ini akan mati karena sumber kehidupan berasal dari tumbuhan. Di sini pesannya apa? Kita harus menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jangan menebang pohon sembarangan, membakar hutan, ya itu berbahaya. Jadi kalau ditanya apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan, tentu semua makhluk hidup akan mati. Kesimpulan, ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan makanan. Tumbuhan juga dimanfaatkan oleh hewan sebagai bahan makanan. Jadi tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Ya, sekali lagi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tahukah kamu, setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Udin ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangan biakan tumbuhan. Cermatilah kisah Udin berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Udin mengunjungi pamannya di desa. Pak Umar nama pamannya. Dia seorang petani jagung. Udin datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Udin juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas. Selama liburan, ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan terperinci atau disebut dengan laporan investigasi tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Udin ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Hari pertama di rumah paman, Udin mengajukan beberapa pertanyaan tentang cara menanam jagung kepada pamannya. Paman, aku ingin mengetahui bagaimana jagung berkembang biak.
Aku juga ingin mengetahui seandainya paman tidak menanam biji jagung di ladang saat musim tanam, apakah mungkin tanaman jagung akan terus bertambah banyak? Begitu, Udin, mengawali pertanyaan. Wah, pertanyaanmu menarik sekali, Udin. Besok pagi kamu ikut paman ke ladang ya. Paman dan beberapa pekerja di ladang akan menjawab pertanyaanmu. Seminggu lamanya Udin berlibur di rumah pamannya. Udin memperoleh banyak informasi baru mengenai tanaman jagung. Udin juga mencari gambar-gambar tentang perkembangbiakan tanaman jagung untuk melengkapi laporannya. Contoh laporan investigasi. Sekarang perhatikan contoh laporan investigasi ya. Ada judul, kemudian ada jenis tugas. Nah, jenis tugas ini kadang ada yang di sini berkelompok jika lebih dari satu orang. Kemudian ada juga yang mandiri, karena ini tugas masing-masing di rumah, maka di sini ditulis mandiri. Nah, ini judul. Ini contoh laporan investigasi yang dilakukan Udin tadi. Metode pengamatan dan wawancara yang dilakukan Udin. Ya. Dia mengamati pamannya yang sedang menanam jagung, kemudian bertanya langsung kepada pamannya. Itu yang disebut dengan investigasi. Ya. Alat dan bahan yang pertama adalah buku, kemudian alat tulis. Ya. Selanjutnya buku referensi atau lainnya. Bagaimana jagung berkembang biak? Nah, ini yang jadi pembelajaran kita penting ya. Bagaimana jagung berkembang biak? Perhatikan, anak-anak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk yang ada di Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Sebagaimana kita ketahui di Indonesia itu ada 4 jenis ya bahan makanan pokok yang biasa digunakan oleh beberapa suku yang ada di Indonesia. Yang pertama itu pasti nasi. Untuk di Kalimantan Timur itu ya nasi itu makanan pokok. Berbeda dengan di Pulau Madura, itu makanan pokoknya jagung. Kemudian lagi seperti Papua, mereka menggunakan singkong sebagai makanan pokok. Ada lagi di tempat lain menggunakan sagu sebagai makanan pokok ya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian jagungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Ilustrasinya seperti ini. Kita lihat seperti ini ya. Jadi ini bunga jagung ini akan terjatuh di rambut jagung ini, sehingga akan timbullah yang namanya pembuahan. Oke, kita lanjut. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuning-kuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagungnya, bukan tongkolnya yang dimakan ya.
Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Ya, jadi proses penanaman jagung itu seperti rantai makanan ya. Mau seperti ban mobil, kadang di atas, kadang di bawah. Dalam arti gini, mula dari biji jagung akan tumbuh menjadi jagung muda, kemudian tumbuh ke arah jagung yang siap panen. Setelah dipanen, bijinya yang tua bisa dijadikan lagi dengan menjadi bibit ulang lagi. Baik, ini tugas. Tuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Jadi nanti itu tugas kalian menulis ide-ide pokok pada setiap paragraf dari pembelajaran tadi yang tentang Udin, halaman 2 sampai halaman 3 itu ada 5 paragraf. Kalian perhatikan setiap paragraf itu tentukanlah ide-ide pokoknya ya. Itu tugas yang pertama. Kita lanjut. Nah seperti ini ya. Jadi paragraf 1 apa ide pokoknya, misalnya paragraf 1 nih bisa kita ambil kesimpulan. Ide pokoknya adalah kalau kita baca, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Artinya ide pokoknya berarti jagung dapat digunakan sebagai bahan makanan pokok. Kita lanjut. Ayo amati. Secara umum, teks laporan investigasi adalah sebagai berikut. Kita lihat ada informasi umum, fakta yang berdasarkan data, kemudian kesimpulan. Informasi umum itu adalah informasi-informasi yang ada di dalam sebuah cerita tersebut atau kejadian. Kemudian fakta-fakta adalah hal yang nyata yang dilakukan dalam sebuah cerita atau yang dilakukan. Kesimpulan adalah sebuah pernyataan yang bersifat fakta atau alasan mengenai suatu objek ya. Ini adalah bagian-bagian umum untuk teks laporan investigasi. Kita lanjut. Boleh kamu bekerja sama dengan temanmu, carilah informasi umum, fakta dan kesimpulan dari laporan investigasi yang ditulis Udin atau cerita yang ada di halaman 2 dan 3 tadi ya. Tapi itu bukan tugas yang dilaksanakan, hanya yang diagram pen tadi ya, yang 5 paragraf. Mencari informasi tentang ide pokoknya. Baik, kita lanjut. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin. Ketika angin bertiup, tepung sari yang terbawa angin sebagiannya akan jatuh di kepala putih yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah yang terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan dengan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Apa manfaat dari perkembangbiakan generatif? Perhatikan, amatilah bagian-bagian bunga sempurna berikut ini. Ini adalah sebuah bunga. Kita perhatikan mana yang disebut dengan kelopak dan lain-lain. Yang pertama kita lihat, ini disebut dengan mahkota bunga. Ini adalah bagian-bagian bunga ya, mahkota bunga. Kemudian ini disebut dengan kepala sari. Kemudian ini disebut dengan benang sari, bagian bawah dari kepala sari ya, itu disebut dengan benang sari. Kemudian ada lagi yang ini namanya adalah kepala putik. Ada lagi bagian yang lain, ini disebut dengan tangkai putik. Ada bagian lagi di sini itu disebut dengan kelopak. Kemudian ada bagian lain, ini disebut dengan bakal biji. Ada lagi bagian terbawah disebut dengan dasar bunga. Serta yang terakhir adalah tangkai bunga. Itu adalah bagian-bagian dari bunga sempurna.
Nah, bisa kita lihat di sini. Ini mohon untuk diingat bagian-bagian bunga ya. Jadi nanti kalau ada Bapak sajikan misalnya atau soal yang disajikan seperti bunga seperti ini dan timbul panah di sini dengan pertanyaan misalnya bagian bunga yang ditunjuk oleh panah adalah, nah kalian tinggal menjawab ini kalau di sini itu kepala sari, kalau di sini itu benang sari, kalau di sini disebut mahkota bunga ya. Kita lanjut. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Ini bila perlu kalian catat ya di buku, dicatat di buku ya. Ini kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan tadi. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatkannya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menunjukkan ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari atau sel kelamin jantan atau spermatozoid akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Kemudian di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari atau disebut dengan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, sel kelamin betina atau sel telur ya. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah akan berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Temukan jawabannya ya. Kita lanjut. Carilah bunga di lingkungan sekolahmu, petik bunga tersebut, kemudian amati bagian-bagian gambar bagian bunga tersebut. Bandingkan hasil dengan temanmu. Ini bisa dikerjakan, nanti bisa di-share ke Bapak hasil tugasmu ya. Kemudian kita lanjut langsung ke ini ya. Ayo berlatih halaman 7. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan juga bunga Kamboja yang ini ya, pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu ya. Bunga Kamboja juga seperti ini. Kemudian ini bunga kembang sepatu. Jadi ada persamaannya antara negara-negara yang ada di Asia ya. Baik, kita lanjut. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan, oleh sebab itu mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara Asia. Kita lihat ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan satu lagi negara yang baru bergabung dengan ASEAN, yaitu pecahan dari Indonesia disebut dengan namanya kalau tidak salah Timur Leste ya. Di sini biasanya kalau di peta di bagian sebelah sini. Kita lanjut. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan seksama ya. Silakan dibaca masing-masing ya. Dan Bapak juga akan bacakan. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu dan bekerja sama. Kenyamanan dalam
tangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi kalau kamu ditanyakan apa yang dimaksud dengan ASEAN? Nah, kalau artinya beda lagi. Kalau yang dimaksud dengan ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam kemajuan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN pada tahun 1967. ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok, ya, itu di Thailand. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. Salah satunya dari Indonesia, ya. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Ketika kamu nanti ditanya kapan berdirinya ASEAN, pada tahun berapakah ASEAN berdiri? Nah, ini ada pada tahun 1967, ya. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN diantaranya adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Kaman dari Thailand, Raja Ratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara-negara anggota ASEAN tersebut adalah nomor 1, yakni 5 negara yang bersama yang tadi kita sudah bahas, yaitu Indonesia, Filipina, kemudian Thailand, Singapura, ya. Itu bergabung pada tahun 1997. Sedangkan Brunei Darussalam itu pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos pada tahun 1997, dan Kamboja bergabung pada tahun 1999. Sekarang kita mengenal bagaimana masing-masing negara tersebut, ya. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut, ya. Yuk kita baca bersama. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Brunei Darussalam yang pertama, ya. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Kalau di Indonesia disebut dengan Kampung Air, ya. Kalau di sini disebut Kampung Ayer. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyaknya dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas pendukungnya adalah orang-orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alap Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai, ya, atau rumah keamanan, ya, karena aman di sana, ya. Dalam percakapan menunjukkan dengan jari telunjuk dianggap kasar. Nah, kalau kita biasanya menunjuk kamu seperti ini, ya, itu kalau di Brunei itu sesuatu yang kasar, gak boleh dilakukan, ya. Secara tradisional, orang Brunei tidak menjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Karena di sana itu identik dengan agama yang beragama Islam, maka dilarang untuk bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang lain mahramnya, ya, lain bukan suami istri. Maka di sana sangat dilarang untuk berjabat tangan, kecuali laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Apalagi zaman sekarang, ya, zamannya pandemi COVID-19, ya.
jadi sangat dilarang. Kemudian yang kedua adalah Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Kapes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Jenis Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu, Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak, ya. Kita lanjut ke Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Untuk urusan perdagangan atau pergaulan, ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Nah, ini bahasa-bahasa di Filipina ya, Bapak juga nggak paham kalau yang jelas itulah jenis-jenis dialek yang digunakan di Filipina. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manak. Manak ini kalau di Thailand ini biasanya gajah yang besar, ya, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Ya, seperti ini tari tinikling. Jadi ada perangkap di bawahnya berupa tongkat seperti ini. Disebut kalau di Filipina itu tari tinikling. Ya. Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Apa itu relief? Relief itu adalah semacam pahatan yang ada di dinding. Ya. Biasanya kita temukan kalau di tempat kita itu kadang di lemari ada gambar-gambar timbul itu disebut dengan relief, ya. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Kemudian kita lanjut ke Myanmar. Di Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kue-kue suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan pun adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut dengan longgi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Longgi yang bahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Ini contohnya. Ya, kita lanjut. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional yang terkenal di Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek
bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di dingklik atas di atas dingklik ya. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai tahun 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Kemudian kita lanjut ke Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah Katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Nah, kalau di Indonesia, kalau yang menggunakan rotan ini atau anyaman bambu ini biasanya bola takraw ya. Kalau di sini disebut dengan Katau. Untuk menangkap dan memukul bola, bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Pimai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Lukoniao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan Saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Tamasek, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Tamil ini ke arah India ya biasanya, bahasa Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki ke mana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal di sana. Berbeda dengan di Indonesia. Banyak subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah ya. Jadi di sana harga mobil itu sangat tinggi sekali. Kalau di sini harganya misalnya 100 juta, di sana bisa 200 juta ya. Itu sehingga orangnya lebih memilih untuk berjalan kaki. Makanya orang-orang yang dari Singapura itu sangat terjaga kesehatannya ya. Kemudian kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat di Singapura. Kita lanjut ke Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pradet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama, antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand. Romakien adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Bahkan kepala anak-anak sebaiknya bagian kaki dianggap bagian yang paling hina, dikarenakan dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu, teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin.
Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Ya. Kita lihat di sini kondisi geografis Asia Tenggara. Kita lihat. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Kemudian daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian daratan berbentuk gugusan kepulauan, itu termasuk adalah Indonesia. Baik, mungkin untuk hari ini kita cukupkan pembelajarannya. Kita lanjut besok lagi untuk pembelajaran 2 ya. Jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugas yang Bapak kirimkan melalui Google Classroom ya. Nanti ada tugas di sana, silakan dicek, dikerjakan, dan tugas-tugas yang kita bahas tadi silakan dikerjakan, bisa dikirim melalui WA ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.